Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi, yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiono tentunya. Di sini Mas Bro akan belajar gimana cara nyari stock pick saham swing, ya. Terus ada belajar money management, belajar indikator, dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini. Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022, hari Sabtu malam minggu. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas, Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi. Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini. Misalnya Sugiono nih ada sinyal bumi seperti itu, dan Mas Bro akan masuk ke grup Telegram Swing STS tentunya ya. Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja, kontak di deskripsi atau lihat video di atas, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas trading kita kemarin ya, karena ini saya buatnya hari Sabtu dan rekom Senin ya. Senin tanggal berapa nih guys ya? Senin tanggal 10. Nah hari ini atau kemarin itu IHSG-nya minus dalam lumayan, dan di sini disertai dengan saya lihat dari asingnya keluar guys, 1,3 triliun. Wow, Oktober asing masih keluar. Wah, ini nggak tahu nih, Oktober ini bakal hijau atau enggak. Kalau kita lihat di story selama 10 tahun ke belakang, IHSG ini setiap Oktober itu rata-rata hijau ya, sekitar 80% hijau. Tapi nggak tahu ini, Oktober awal-awal asing masih keluar aja guys ya, kita nggak tahu. Atau mungkin mau dibanting ke EMA 200 dulu ya, di harga 6.800 IHSG baru mantul ke atas. Ya mungkin seperti itu, tapi ya Mas Bro tetap aja harus pakai istilahnya itu, pakai money management yang baik dan benar tentunya. Karena juga ini juga belum tahu nih IHSG mau langsung rally atau di bawah drop dulu. Nah kita lihat trading kita yang kemarin, yang pertama adalah Tugu drop guys ya. Tugu ini drop kemarin, jebret gitu ya, set. Nah kalau menurut saya sih no problem, ini sebenarnya bisa di hold aja. Nanti kita tunggu aja di sekitar EMA 20-nya nih, harusnya masih akan mantul untuk Tugu. Karena volume hari ini atau volume kemarin tuh nggak terlalu gede gitu ya, masih kalah gede daripada volume hari Kamis. Di hold bisa atau CL juga bisa. Terus MAPI ini ya, kita lihat kok MAPI. Ya bener MAPI ya. MAPRI ya, MAPI Mitra di Perkasa. Ini seperti ini bentuknya guys ya, langsung open gap atas. Terus enggak sih open gap, enggak open gap atas guys, open di harga 10.85, closingnya di 115 ya, cuan lah ya kalau yang candle seperti ini. Terus Meta ini yang open up ya, open apa namanya, open atas ya. Nah lihat di sini langsung jebret nah atas. Jadi kalau teman-teman pagi harusnya sih nggak dapet barang ya, karena opennya langsung di 195 terus turun. Nah ini open atas, kemungkinan sih ya seperti ini guys, apa namanya, untuk Meta seperti ini. Mas bisa lihat di sini, ini juga open atas, terus dia turun dan hari berikutnya mulai rebound. Sebenarnya kalau di hold sih nggak apa-apa untuk Meta. Yang cut loss juga nggak apa-apa. Mungkin ditunggu sekitar 2 atau 3 hari lagi harusnya rebound untuk Meta. Nanti kalau masih hold, mungkin di sekitar harga EMA 50-nya Mas bisa averaging down seperti itu guys. Nah, terus selanjutnya adalah saham dari Panin. Kita lihat Panin. Panin di sini ayat cuan ya. Jadi sebenarnya open di harga 1.400, TP di 1.450. Nah, ini udah dapat 6T ya. Harusnya sih cuan. Terus selanjutnya adalah PGLI. Ini cuan yang gede nih guys, ya. Ya walaupun porsinya nggak gede, cuman kan naiknya lumayan tinggi. Sekitar 15% guys ya. Walaupun ya cuman beli 200 slot gitu kan, cumanya lumayan kalau naik sekitar 15%. Terus selanjutnya adalah truk. Kita lihat truk sampai ke berapa. Nah truk ini cuan ternyata guys ya. Truk ini cuan di harga 122. Oke, candlenya hijau. Terus selanjutnya adalah GDST. Nah ini yang luber juga guys ya, part 2 nih yang bagus nih kayaknya nih. Oke, GDST luber ya, 4% cuannya guys. Terus selanjutnya adalah Kuas. Nah Kuas ini masih belum gerak ternyata, masih hold aja sampai nanti tanggal 25. Jadi selama Kuas masih di atas EMA 50-nya sih kayaknya masih oke guys. Ini masih uptrend posisinya Kuas. Kalau besok balik lagi ke harga 82, wah ini tanda-tanda untuk Kuas. Hold aja dulu bagi teman-teman yang punya harga 80 atau ke atasnya. Next kita akan lihat trading yang menarik buat hari Senin. Apa ya kira-kira ya? Nah ini ada kita suruh bahas, yaitu saham bumi ya, karena
apa namanya, banyak yang Bang bahas dong saham Bumi gimana potensinya. Coba kita lihat di sini ya. Untuk Bumi yang pertama guys, kita masukin ke rekom. Tapi ini bagi teman-teman yang baru masuk besok Senin ya, Mas Bro harus pakai MM ketat atau pakai CL ketat ya. Karena teman-teman udah banyak AVG-nya itu di sekitar 150 dan 160 tentunya. Jadi Mas Bro harus hati-hati. Nah, kita bahas saham Bumi ya, karena biasanya kalau IHSG-nya merah, Buminya hijau. Dan kemungkinan karena asing hari ini masih keluar banyak, kemungkinan sih hari Senin bisa aja IHSG merah lagi. Nah, mungkin fokus di Bumi gitu kan, copet Bumi gitu ya. Nah, Bumi hari ini naik 14% ya, atau kemarin naik 14%. Siapa yang main tentunya? Noh, kita lihat di sini, Bumi siapa yang main? Ternyata si MG. Nah, AVG-nya MG kelihatannya di sini 179 atau 180. Nah, MG main Bumi lagi. Di sini kita lihat dari tanggal 29 September tentunya. Kita lihat 26 deh. Dari 26 kita lihat AVG-nya si MG. 1 2 3 4 5. Kita lihat fundamental dulu karena masih lemot. Nah, fundamental Bumi kita lihat di sini juga ada kenaikan saham ya, atau kenaikan profit yang signifikan guys, dari 27B ke 2,4 triliun. Tapi saham Bumi ini sebenarnya nggak ngaruh juga dari profit. Dia ngaruhnya itu saham goreng lah ya, digoreng seenaknya sendiri. Kadang-kadang Bumi profitnya naik juga, sahamnya ARB ya, ada apa gitu ya, tiba-tiba ARB, tiba-tiba ARA. Jadi istilahnya kalau Bumi itu sebenarnya agak sulit diprediksi ya. Jadi kalau main di Bumi itu wajib pakai MM yang ketat. Bagi teman-teman yang mau belajar MM, ikutlah kelas STS tanggal 29 Oktober. Nah, di sini MG ternyata kalau dari tanggal 26 masih out ya. Jualan ternyata. Nah, kita lihat dia masuknya mungkin dari tanggal 29 tadi. Di tanggal 29 MG masih out. Nah, MG masuknya kapan? Nah, kita telusuri guys, biar kita tahu nanti kira-kira. Nah, ini MG mulai masuk nih guys di hari Senin. MG mulai masuk di hari Senin tanggal 3. Mulai masuk di sini AVG-nya 164. Kita lihat dari sini. Nah, MG mulai akumulasi sejak tanggal 3. Nah, lihat sini ya. Nah, nih. 269. Kalau kita lihat deh, berarti bener ya si MG itu. Kalau kita lihat di sini sampai tanggal ini, MG itu AVG-nya 170-an lah, 173 untuk AVG-nya si MG guys. Jadi MG punya AVG 173 di sini. Ya, jadi agak rendah ya. Jadi Mas Bro harus berhati-hati kalau di Bumi ini. Bagi teman-teman yang ikut Bumi, saya kira masih naik besok. Tapi kemungkinan bentuk candle seperti ini. Udah naik misalnya 4-5-6%, nanti kempes lagi. Nah, Mas Bro harus berhati-hati kalau MG taking profit. Sampai ARB pun dia masih untung. Jadi Mas Bro harus berhati-hati. Beli aja di harga 186, 187 ya. Kalau open atas jangan ambil. Kalau kayak Meta tadi, tiba-tiba open atas 6%, 7% itu jangan ambil, biasanya langsung turun. Tapi kalau opennya cuma 1 atau 2 T di harga close hari ini, di harga close hari Jumat kemarin, ambil aja. Nanti sekitar 2-3% masuk bisa selling gitu ya. Jangan ditahan. Sih kalau saya seperti itu. Next selanjutnya adalah BRMS. Kita lihat BRMS, Bumi Resource Minerals. Nah, biasanya kalau Buminya naik, BRMS naik. Dan kalau kita lihat di sini, BRMS itu udah nutup gap ya. Waktu itu kan ada gap di sini tanggal 4 dan tanggal 5-nya ada gapping sedikit dan ketutup di tanggal 6 dan hari ini naik. Ya, kalau misalnya udah seperti itu, berarti BRMS akan fix ya. Waktu itu kita ngasih rekomendasi kan nggak nyampe ya. Nah, ini harusnya sih akan segera nyampe gapnya di sini guys. Gapnya itu di penutupan gap di harga 177, 178. Nah, itu target dari BRMS. Kita lihat di sini untuk BRMS, Bumi Resources Minerals. Gimana nih? Nah, sebentar ya guys. Nah, kemarin siapa yang main di BRMS? Ternyata si MG juga. MG-nya itu AVG di 165 ya. Bumi BRMS. Nah, di sini BRMS. Nah, kita lihat MG-nya, AVG-nya berapa. Biasanya dia itu barengan. Nanti mulai tanggal 1 dia masih jualan, tanggal 3, tanggal 4. Hari Senin, Selasa masih jualan. Kita lihat tanggal 5. Tanggal 5 MG masih jualan, guys. Tanggal 6. Tanggal 6 kita lihat mulai masuk. Jadi AVG-nya MG adalah 165.
Nah, nggak jauh beda. Jadi lebih aman BRMS kalau menurut saya daripada si Bumi. Karena MG udah profit banyak di Bumi, untuk saat ini udah floating gain banyak. Kalau BRMS masih sedikit. Nah, mending BRMS saja, guys. Nah, bagi teman-teman yang ikut BRMS bisa ambil di harga 168, 169 ya. Untuk targetnya itu adalah di harga 177, 178. Nah, ini kalau di sini udah nutup gap fix. Nah, ambil aja di situ, nanti pakai MM yang ketat tentunya karena ini adalah ya saham yang sangat volatile tentunya. Nah, kita lanjut saham yang berikutnya adalah saham dari Yellow. Nah, kita lihat Yellow. Goreng-goreng aja deh, kita bahasnya di part 1 ya karena IHSG takutnya merah. Yellow juga mulai naik ya, kita lihat di sini. Volumenya besar, kita lihat Yellow. Oke, hari ini closingnya di 94 ya. Kita lihat Yellow. Dudu spek idamanmu. Sret. Ada kakak di AVG 93, BQ di AVG 94, XC 90. Kita lihat di sini, dari sini. Aman guys, kalau Yellow itu udah aman, harganya udah di bawah. Top bayarnya rata-rata di AVG 93. Ya 93 94 lah, jadi aman. Kalau bagi teman-teman yang masuk Yellow itu sama dengan top buyer. Nah, kita lihat di sini untuk Yellow ini udah aman kalau menurut saya. PBV udah 0,6. Ini udah murah, guys. Profitnya juga udah mulai membaik ya. Equity-nya juga naik banyak. Jadi untuk Yellow ini sebenarnya perusahaannya terus membaik, guys. Terus bagus gitu ya, walaupun masih kecil gitu ya capsnya, jadi ya terus membaik. Tapi kalau menurut saya sih ini udah aman banget kalau mau masuk Yellow. Ya aman-aman di AVG 90 lah ya, itu udah aman. Tapi kalau sekarang sih ya udah oke. Jadi bagi teman-teman yang ikut Yellow bisa ambil aja di harga 9394. Nah, untuk area TP di sini guys, di harga 97 sampai 100 lah ya target dari Yellow. Kalau misalnya turun, kalau menurut saya sih nggak usah di cut loss, nanti bisa dicicil lagi. Seperti itu guys untuk Yellow. Ini arahnya harusnya mau naik sih Yellow. Mungkin mau set W dulu gitu kalau turun. Oke, terus ini adalah Becap ya. Becap. Nah, ini MNC Capital. Ini juga sering banget ngasih cuan ke grup STS. Di sini kita lihat untuk Becap juga bentuk doji-doji. Nah, bentuk doji. Menurut saya sih ini udah sideways aja kayak di sini. Naik turun. Nanti tiba-tiba kalau udah penuh muatannya dia ngegas seperti itu. Tipikal dari Becap. Kita di sini untuk Becap. Closing di 112 ya. Untuk doji-doji. Salah melulu. Lupa kalau ini hari Sabtu, guys. Nah, di sini ada YP, ada BK, guys. Masuknya di 114. Kalau teman-teman lihat di sini, YP di AVG 111, BK di AVG 114. Di atas, guys. Nah, kita lihat 3 hari ke belakang dia dari hari Senin saat dia sideways. Di sini ada YP di 111. Nah, di sini guys. Jadi YP ini yang jadi bandarnya 111. Terus untuk BK ini jualan, kemarin masuk lagi, tapi sangkut dia posisinya di 114. Jadi kalau menurut saya sih Becap nih udah oke banget kalau Mas Bro mau ambil ya. Kita lihat di sini untuk Becap sama ya. Dia PBV-nya 0, ya, profitnya juga bagus. Kayak si Yellow guys, fundamentalnya mulai membaik ya. Nah, kita lihat di sini untuk Becap bisa ambil di 112. Nah, TP-nya mungkin di 115 ya sampai 120. Nih angka TP dari Becap, guys. Nice, terus kita lanjut untuk part 2.